Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN. Nah, baik untuk hari ini Ananda kelas 11, alhamdulillah kita akan memasuki materi yang sangat penting dalam kita berwarga negara dan juga berpancasila. Apa materi kita hari ini? Ya, materi kita hari ini adalah materi tentang hak azazi manusia atau HAM ya. Nah, Ananda sekalian, hak azazi manusia atau HAM itu ya, ini sangat penting kita pelajari. Mengapa? Karena tujuannya supaya kita nanti yang pertama menghargai ya hak azazi manusia berdasarkan Pancasila ya, yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya kita juga bersikap peduli terhadap hak azazi manusia berdasarkan Pancasila dan kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan berbangsa dan bernegara. Nah, itulah tujuan pelajaran kita ya, tujuan pelajaran kita mengenai hak asasi manusia atau HAM pada hari ini. Baik, kita lanjut. Nah, Anda sekalian, perlu diketahui hak asasi manusia itu adalah hak dasar ya. Hak asasi itu artinya hak dasar manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, mengapa adanya HAM atau hak asasi manusia? Ini sejarahnya Anda sekalian, ini dikarenakan kesewenang-wenangan ya daripada penguasa pada saat dahulu ya kepada rakyatnya atau bawahannya. Nah, jadi karena ada kesewenangan ya, semena-mena seperti itu bertindak dari penguasa, maka muncullah adanya gagasan dari HAM ini. Nah, baik Ananda sekalian, jadi di Indonesia sendiri perkembangan HAM atau pemikiran hak asasi manusia ini sendiri itu terbagi dari dua periode. Yang pertama periode sebelum kemerdekaan dengan munculnya ada pergerakan nasional ya. Kemudian yang kedua sesudah kemerdekaan. Nah, baik. Nah, nanti sekalian, legitimasi ya atau sahnya hak asasi manusia di Indonesia secara resmi tercantum sudah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Nah, jadi setelah kemerdekaan Indonesia sudah ada secara resmi ya hak asasi manusia itu sendiri di Indonesia. Nah, sekarang pada periode 1945 sampai 1959 ya, Indonesia ikut serta. Jadi Indonesia sudah ikut serta menandatangani dan mengesahkan atau meratifikasi dua konvensi atau pertemuan internasional, yaitu konvensi di Jenewa, Swiss ya, dan juga konvensi tentang hak politik perempuan. Jadi Indonesia sudah terlibat dalam pertemuan nasional dalam rangka mengesahkan hak asasi manusia. Nah, kemudian ada juga istilahnya RANHAM atau Rencana Nasional Hak Asasi Manusia yang disusun ya, yang dalam rangka untuk menyusun hak-hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kemudian Anda sekalian, ini ada satu pernyataan, manusia itu memiliki hak kodrati yang meliputi hak hidup atau the right to life. Kemudian hak untuk merdeka ya atau the right to liberty, dan hak memperoleh atau memiliki kekayaan atau the right to property.
Nah, baik Ananda sekalian. Nah, kalau kita lihat di sini ya, macam-macam dari hak asasi manusia. Banyak ya. Jadi hak asasi manusia itu terbagi dari beberapa macam. Jadi yang pertama hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu merupakan hak diri kita ya. Hak seperti hak untuk makan ya, seperti itu. Hak untuk memiliki rumah, sandang, pangan, papan ya, itu merupakan hak pribadi kita. Sedangkan ada juga hak asasi politik. Nah, hak asasi politik ini hak kita untuk dipilih sebagai pemimpin, sebagai pemerintah ya, sebagai perwakilan rakyat, dan juga hak kita untuk memilih. Nah, jadi hak asasi politik itu hak untuk ditempatkan sebagai pejabat pemerintahan ya. Kemudian hak asasi ekonomi. Nah, hak asasi ekonomi itu hak kita untuk memproduksi barang ya, untuk membeli barang itu. Kemudian hak asasi hukum. Nah, jadi hak asasi hukum ini adalah hak asasi kita ya dalam proses hukum mengenai aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara, kita diperlakukan sama, baik itu dalam proses peradilan, penuntutan, dan juga pembelaan hukum. Jadi semuanya mempunyai hak yang sama dalam proses-proses hukum atau peradilan di negara. Kemudian hak asasi sosial dan budaya. Nah, hak asasi sosial dan budaya ini setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan ya, kemudian budaya untuk dapat mengekspresikan karyanya, budayanya. Jadi sehingga setiap orang yang ada dalam suatu negara ataupun di dunia internasional ini mempunyai hak yang sama dalam berkarya ya, dalam mengekspresikan seninya, dan tentunya setiap negara mempunyai masing-masing batasan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum di negara itu sendiri ya. Jadi tidak semua negara mempunyai hak yang sama karena setiap negara sudah ada batas-batas aturan yang sudah disepakati oleh setiap negara. Kemudian yang terakhir hak asasi dan tata cara peradilan dan perlindungan. Nah, jadi dalam peradilan itu ya ada tata caranya dan perlindungannya. Nah, baik Nanda sekalian, selanjutnya sekarang ada ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Apa sih ciri-cirinya? Ciri yang pertama adalah hakiki atau hak yang sebenar-benarnya, hak yang mendasar ya. Jadi hak yang mendasar yang betul-betul hak itu merupakan sama ya. Semua orang mempunyai dasar hak itu. Kemudian universal, menyeluruh ya, seluruh dunia. Selanjutnya permanen atau tidak dapat dicabut. Setelah itu tidak dapat dibagi. Itulah ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Baik. Nah, Anda sekalian yang sangat dalam hak dan kewajiban asasi manusia itu tentunya merupakan hal yang sangat berkaitan ya. Karena kita tidak dapat menuntut hak saja namun kewajiban tidak kita lakukan ya. Karena contoh, seorang pelajar akan mendapatkan haknya yaitu ilmu pengetahuan setelah ia menjalankan kewajibannya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu juga kita sebagai warga negara tentunya mempunyai hak, namun juga kita harus menjalankan kewajiban kita seperti aturan-aturan hukum yang ada di negara kita. Jadi kita harus patuh dengan hukum dan undang-undang di negara kita. Selain kita bisa dapat meminta atau menuntut hak kita. Baik, selanjutnya Nah, Ananda sekalian ya,
Indonesia ini ideologinya adalah Pancasila. Kemudian nilai-nilai yang ada Pancasila itu ya ada hal-hal yang intinya adalah tentang hak asasi manusia itu sendiri. Ada dari kelima sila itu. Nah, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, ini merupakan suatu hak asasi orang untuk berkeyakinan, ya, untuk beragama, beribadah, ya, bertuhan, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita cermati isi dari Pancasila itu semuanya merupakan hak asasi ya dari warga negara Indonesia. Selanjutnya termasuk juga instrumental atau alat-alat yang ada dalam negara kita seperti undang-undang dan peraturan daerah. Itu juga termasuk dalam hak asasi manusia yang akan mengatur hak asasi manusia atau HAM itu dalam peraturan daerah ya, peraturan undang-undang. Selanjutnya juga nilai praksis terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, itulah Anda sekalian materi kita hari ini tentang bab 1 ya, hak asasi manusia. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pertemuan berikutnya masih tentang hak asasi manusia ya, mengenai pelanggaran, contoh kasus pelanggaran dan upaya untuk mencegah pelanggaran daripada hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.